Tubuh Zhou Chunlin terpental jauh ke belakang, menghantam keras dinding batu hingga menembusnya dan jatuh berguling dengan tubuh berlumuran darah. Kekuatan dari satu serangan petir itu membuat semua orang yang menyaksikan terpaku. Para petualang yang ada di sekitar, termasuk wanita petualang berhati baik dan para rekannya, hanya bisa memandangi adegan brutal itu dengan wajah terkejut. Di tengah keramaian yang penuh bisik-bisik itu, Su Jingming tidak memperdulikan percakapan di belakangnya. Ia berbalik dan berjalan tenang menuju gerbang masuk area Wild Zone. Ketika kerumunan orang mulai menyingkir, bisikan-bisikan kagum dan takut memenuhi udara. Langsung mati seketika. Serem banget ya? Buset, aku sama sekali tidak lihat dia saat dia melakukan serangan. Hahaha, Zhou Chunlin sekarang kena batunya. Sia-sia aku mengkhawatirkannya, ternyata dia sangat kuat. Wanita petualang itu dan temannya masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Wanita itu mengakui bahwa matanya tak mampu mengikuti gerakan Su Jingming, sedangkan rekan berambut pirannya dengan cepat menilai tingkat cedera lawan. Dia memperkirakan bahwa itu tendangan ke tulang panggul Zhou Chunlin. Kalaupun dia selamat, kemungkinan akan lumpuh seumur hidupnya. Wanita berhati lembut itu berkomentar dengan nada campuran kagum dan ngeri. Gimana caranya? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Kapten perempuan itu berkata, memang pantas dari Universitas Modu. Dia sangat kuat dan tanpa ampun. Shokian bertanya dengan nada penasaran. Universitas Modu? Kapten, kau tahu dari mana? Kapten perempuan itu menjawab, battle armor yang dia pakai, aku cuma pernah melihatnya dipakai oleh murid dari Universitas Modu. Kemungkinan besar produk eksklusif dari Departemen Equipment Universitas Modu. Shokian melanjutkan pembicaraannya. Hanya universitas mereka yang mampu melahirkan orang sekuat ini. Gimana kalau rekrut dia masuk tim kita? Bukannya tim kita masih butuh satu orang attacker? Kapten perempuan itu membalas. Shokian, waktu kita mendirikan tim ini kan kita sudah sepakat hanya menerima anggota perempuan. Sementara anggota lainnya bercanda menggoda Shokian. Shokian kok naksir ya sama cowok itu? Tapi cowok itu memang ganteng. Aku setuju kalau dia ikut gabung. Pipi Shokian memerah mendengar godaan dari teman-temannya. Di sisi lain, Su Jingming dia mengangkat pergelangan tangannya, men-scan kartu petualangannya di mesin identifikasi. Sebuah notifikasi holografik muncul, mengonfirmasi identitasnya dan memberinya izin untuk masuk. Gerbang logam besar itu perlahan terbuka, menyingkap pemandangan luas Wild Zone Wan Sui. Begitu melangkah masuk, langkah Su Jingming terhenti ketika suara raungan dahsyat menggema dari kejauhan, mengguncang pepohonan di sekeliling. Ia segera mengenali raungan itu. Suara teritorial milik beast-beast kuat, kemungkinan besar berada di tier 4. Namun alih-alih gentar, wajah Su Jingming tetap tenang. Ia tahu makhluk-makhluk itu bukan targetnya hari ini. Ia mulai menyusun rencana perburuan dalam pikirannya. Mengingat kembali pembagian wilayah di dalam, Wild Zone Yuan Sui terbagi menjadi dua zona. Reruntuhan kota dan hutan pegunungan. Fierce Beast di reruntuhan kota sedikit lebih lemah. Aku bisa memanen poin superpower dari mereka dulu. Ia menyalakan smartwatch-nya dan menampilkan peta holografik. Matanya berhenti pada satu titik. Kota Ping An di depan lumayan bagus. Sebagian besar adalah Fierce Beast tier 2, yang tier 1 sedikit, dan tidak ada yang tier 3 atau tier 4. Selain itu, areanya luas. Setidaknya ada sekitar 500-600 Fierce Beast. Su Jingming menyimpulkan bahwa itu adalah medan berburu ideal. Dengan suara tegas penuh tekad, ia berkata pelan, "Kota Ping An, aku datang." Petir biru samar mulai mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus hutan menuju tujuan. Tak lama kemudian, ia tiba di jalanan sunyi reruntuhan kota Ping An yang ditinggalkan. Namun kehadirannya segera menarik perhatian seekor tier 2 Shadowcat yang melompat keluar dari bayangan dan menerkamnya. Su Jingming tetap tenang, mengenali lawannya dalam sekejap dan menganggapnya sebagai hadiah pertama yang datang tepat waktu. Tapi, sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba dadanya terasa nyeri hebat. Ia merasakan gejolak emosi buas dari darah Thunder Tyrannosaurus yang mengalir dalam tubuhnya. Dorongan ganas untuk membunuh yang semakin kuat setiap kali ia mencoba menahannya. Senyum liar dan kejam perlahan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, badai petir ungu menyelimuti tubuhnya. Ia tak lagi melawan dorongan itu, melainkan menyambutnya. Aura mengerikan yang terpancar darinya membuat Shadowcat membeku ketakutan. 1 bulan telah berlalu. Di wilayah perbatasan kota Ping An, sekelompok pemburu, hunter, tengah berpatroli di antara reruntuhan kota yang sepi. Namun suasana di antara mereka mulai dipenuhi rasa jengkel dan kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Ping An ini?
gerutu salah satu anggota dengan nada kesal. Kita sudah berkeliling seharian penuh, tapi kenapa tidak menemukan satupun Fierce Beast? Kau bertanya padaku, aku juga tidak tahu, sahut yang lain dengan nada frustasi. Kapten mereka, seorang pria berjanggut merah yang berwajah tegas, mengernyit dalam diam, lalu menatap reruntuhan di sekelilingnya dengan pandangan penuh curiga. Ia akhirnya berbicara, suaranya berat dan dalam. Menurut catatan, di dalam kota Ping An ini seharusnya ada sedikitnya 500 hingga 600 Fierce Beast. Dengan jumlah sebanyak itu, bahkan jika mereka bermigrasi, mustahil semuanya lenyap tanpa jejak. Baru saja ia selesai berbicara, seorang anggota tim tiba-tiba berteriak dari kejauhan. "Kapten! Itu Armblade Tiger! Akhirnya, setelah sekian lama kita menemukan satu!" Sorak-sorai kecil pecah di antara para pemburu. Mereka segera bersiap menyerang, mengangkat senjata dengan penuh semangat setelah sekian lama berburu tanpa hasil. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, langit tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seberkas cahaya petir berwarna ungu meluncur dari awan gelap di atas mereka. Suaranya menggema keras disertai tekanan listrik yang membuat udara di sekitar bergetar hebat. Sebuah tombak petir, Lightning Spear, jatuh dari langit dan menghantam langsung tubuh Armblade Tiger itu. Ledakan besar terjadi. Tubuh raksasa Sang Beast langsung hangus seketika, meninggalkan hanya aroma ozon dan asap hitam yang menyesakkan udara. Suasana mendadak hening total. Para pemburu menatap pemandangan itu dengan wajah pucat, ngeri sekaligus kagum. "Apa-apaan tadi itu?" bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. "Petir itu, hanya satu serangan dan bisa kuat itu langsung mati." Perlahan ekspresinya berubah serius. "Sekarang aku mengerti," gumamnya lirih. "Alasan kita tidak menemukan Fierce Beast di wilayah ini, karena semuanya sudah dimusnahkan oleh seseorang." Anak buahnya saling berpandangan, merasakan hawa dingin merayap di tulang belakang mereka. Sang kapten kemudian berteriak tegas, "Semua orang, cepat! Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika sosok itu masih berada di sekitar sini, kita tidak boleh menarik perhatiannya." Tanpa membantah, para pemburu segera bergerak cepat. Adegan pun berganti. Di atas sebuah bangunan tinggi, tampak sosok Xu Jingning, duduk tenang sambil memperhatikan monster dari atas. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Konfirmasi atas pembunuhan seekor Tier 2 Armblade Tiger memberinya 3 poin kemampuan tambahan. Ia merenungkan kemajuannya dengan puas. Setelah mencapai tingkat kemahiran tinggi, jangkauan teknik Thunder Spear miliknya kini telah melampaui 1000 meter. Xu Jingming kemudian memunculkan status panelnya meninjau pencapaiannya selama sebulan terakhir. Dalam waktu 1 bulan, 8.000 lebih poin superpower. Aku naik dari level 1 top tier ke level 2 top tier. Eternal Thunder Body mencapai level 3. Beberapa battle skill R-rank juga sudah intermediate. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Panen di sini sudah selesai. Aku akan berkemas dan besok kembali ke base logistik. Setelah itu baru lanjut masuk lebih jauh ke dalam wild zone. Keesokan paginya, sekelompok petualang di Yuan Sui Supply Base menatapnya dengan wajah terkejut saat Xu Jingming kembali, memanggul ransel raksasa yang tampak nyaris mustahil dibawa seorang diri. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apakah ransel itu punya kaki sendiri, atau jangan-jangan ia membawa pulang kerangka beast utuh. Tanpa mereka sadari, Xu Jingming tersenyum kecil dalam hati. Syukurlah ia sempat membeli versi reinforced dari ransel tersebut. Kalau tidak, tas itu takkan mampu menahan lebih dari 400 kg material beast yang berhasil ia kumpulkan. Ia kemudian menuju Avengers Hall untuk menjual hasil buruannya. Seorang resepsionis wanita menyambutnya dengan sopan dan menanyakan jenis material yang ingin ia jual, lalu memintanya menimbangnya di timbangan besar. Saat Xu Jingming membuka ranselnya, seluruh ruangan terdiam. Di hadapan mereka muncul tumpukan besar bagian tubuh beast berkualitas tinggi. Tendon harimau, cakar hingga tanduk badak. Semuanya masih dalam kondisi nyaris sempurna. Resepsionis yang masih tertegun segera meminta maaf dan memohon agar Xu Jingming menunggu sebentar. Ia menjelaskan bahwa jumlah material sebanyak itu terlalu banyak untuk ditangani seorang diri, dan ia perlu memanggil bantuan. Beberapa saat kemudian, seorang pria berpenampilan rapi muncul bersama 2 asisten wanita bergaun merah. Ia memperkenalkan diri sebagai Zhao Yi, manajer yang mengurus transaksi pembelian.
Setelah Xu Jiming memperkenalkan dirinya, Zhao Yi menjabat tangannya dengan senyum hangat, memuji kemampuan pemuda itu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang seusianya mampu memburu begitu banyak beast? Ia menawarkan agar stafnya mengurus proses inventarisasi, sementara Xu Jingming dipersilahkan duduk bersamanya. Dengan bantuan drone scanner melayang, staf Adventures Hall mulai menilai tumpukan material dengan akurasi tinggi. Zhao Yi, yang semakin kagum dengan kemampuan pemuda itu, memutuskan untuk menjalin hubungan baik. Ia menyerahkan kartu keanggotaan Platinum Supply Base yang memberikan diskon untuk semua pembelian, sebagai tanda penghargaan. Xu Jingming menerimanya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Beberapa saat kemudian, seorang staf wanita menyerahkan laporan akhir. Ia melaporkan bahwa total hasil inventarisasi mencakup 89 material tier 2 tingkat tinggi, 107 tingkat menengah, dan 221 tingkat rendah. Angka tersebut membuat Zhao Yi terperanjat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Xu Jingming benar-benar telah membersihkan seluruh sarang beast? Menetap kembali klien mudanya, Zhao Yi menyampaikan hasil penilaian akhir. Total nilai keseluruhan mencapai lebih dari 24,76 juta, dan ia pun membulatkannya menjadi 25 juta sebagai bentuk penghargaan. Xu Jingming menerimanya dengan rendah hati. Beberapa saat kemudian, notifikasi transfer muncul di ponselnya, mengonfirmasi bahwa saldo rekeningnya kini melebihi 29 juta. Ia tersenyum lega, menyadari bahwa dalam semalam saja, ia telah menjadi orang yang luar biasa kaya. Saat hendak beranjak, Zhao Yi memberinya kartu nama, mengundangnya untuk minum teh suatu waktu. Xu Jingming menerima undangan itu dengan ramah, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Zhao Yi menatap punggungnya yang menjauh, berpikir bahwa masa depan pemuda itu pasti penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Namun, tak lama setelah Xu Jingming pergi, ponsel Zhao Yi berdering. Di layar tertera nama Zhao Chunlin. Dari seberang sambungan, terdengar suara pria marah yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya penuh perban dan duduk di kursi roda. Dengan emosi meledak-ledak, ia berteriak bahwa ia baru saja melihat orang yang telah menyerangnya kembali ke base dan menuntut Zhao Yi membantunya membalas dendam. Zhao Yi, yang ternyata memiliki hubungan kuat dengan Chunlin, menanggapi dengan tenang. Ia bertanya apakah yang dimaksud adalah pengguna kekuatan tingkat tinggi first tier, lalu menanyakan rencana berikutnya. Dengan penuh amarah, Zhao Chunlin memerintahkan agar Tiger Shark Squad, pasukan elit pengguna tier 2, dikirim untuk membuat hidup Xu Jingming menjadi neraka. Zhao Yi akhirnya menyetujui permintaan itu, namun dengan satu syarat. Setelah dendamnya terbalaskan, kerjasama mereka akan berakhir. Zhao Chunlin menerima persyaratan itu tanpa ragu, bersumpah bahwa setelah urusannya selesai, ia akan meninggalkan kota ini selamanya. Setelah panggilan berakhir, Zhao Yi sempat merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menepis rasa was-was itu, meyakinkan diri bahwa Tiger Shark Squad adalah tim elit tier 2, dan melawan satu lawan first tier tak seharusnya jadi masalah. Sementara itu, di jalanan supply base, Xu Jingming yang tengah berjalan tiba-tiba bersin keras. Ia mengusap hidungnya, bergumam bingung adakah orang di luar sana yang sedang membicarakannya dengan niat buruk.